Di masyarakat adat Minangkabau, tanah sebagai identitas lanjutan duo. Tanah merupakan suatu benda yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat adat Minangkabau, karena tanah merupakan salah satu benda yang tidak akan bisa berubah bentuknya, mempunyai nilai tetap. Tanah merupakan sumber penghidupan bagi keluarga, tempat tinggal, dan sebagainya. Sehingga tak heran bagi kita bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan tidak jarang pula menjadi suatu yang diperlukan oleh setiap orang. Di dalam hukum adat tegas menyatakan bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan tanah yang didudukinya. Hubungan itu bersumber pada pandangan bersifat sosiologis. Selanjutnya, hubungan itu menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah tersebut, serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di dalamnya. Hak masyarakat atas tanah disebut dengan hak ulayat. Dalam literatur hak itu diperoleh oleh Van Vollenhoven disebut dengan Beck-Chick-Kingcrace. Akibat badai globalisasi, pada saat itu ditandai dengan zamannya evaluasi telah menimbulkan perubahan-perubahan yang begitu capek berlalu dalam semua aspek kehidupan, dan terkadang tanpa kita sadari, sehingga tak jarang perubahan itu adalah membawa dampak besar terhadap keberlangsungan peradaban suatu komunitas tertentu. Fenomena itu juga bisa kita rasakan dalam perkembangan masyarakat adat Minangkabau pada hari itu. Namun harus kita sadari bahwa perubahan itu memang akan selalu terjadi. Perubahan sesuatu yang tidak bisa dielakkan, karena masyarakat bersifat dinamis, bukan statis, seperti yang sering disebut oleh ahli-ahli sosiologi bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Begitu juga kondisi sosial ekonomi masyarakat kekinian. Muncul arus globalisasi adalah merupakan pola budaya kehidupan masyarakat menjadi serba instan. Karena itu sudah tidak tabu lagi bagi masyarakat Minang hari itu untuk menjual atau mengadakan tanah yang merupakan harta pusakanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesaat atau kebutuhan bersifat duniawi. Padahal dalam ketentuan adat sudah digariskan atau pusaka boleh dijual atau digadaikan karena ada beberapa alasan. 1. Gadi gadang indak balaki. 2. Mai tabu jua di atas rumah. 3. Rumah gadang katirisan. Ampe membangkit batang terendam. Ampe itulah yang bisa tanah itu dijual atau digadaikan. Tentu ada syaratnya pula, ketentuan-ketentuan. Seperti telah kita perbiasa, seperti kata peribahasa, kata-kata orang dulu, anjang menggonggong, kapilah berlalu. Biarkanlah badai globalisasi tetap melaju, namun tanah sebagai identitas masyarakat adat Minangkabau harus tetap dipertahankan. Sebab mulai dari manusia lahir hingga manusia mati tetap membutuhkan tanah. Akhirnya semua identitas diri orang Minang tidak akan hilang seiring dengan perkembangan zaman. Semoga terlaksana. Jangan
jangan sampai tanah ko abi dijual, tanah yo anak kenakan.